Halo, ketemu lagi di kelas komunikasi publik bersama saya dengan Laila Hairi, dan materi kita hari ini mengenai komunikasi antar budaya. Oke, sebelum kita mulai bahas lebih lanjut mengenai apa itu komunikasi antar budaya, kita saksikan dulu video berikut ini. It's a big world, full of difference and diversity. How you see others is influenced by your own cultural perspective, and how others see you is influenced by their cultural perspective. What happens when you speak? Do people from other cultures understand you in the way you intended? And what happens with different cultures in the workplace? How rigid or flexible is their approach to rules? Is formal or informal behaviour expected? And how do different cultures approach timekeeping? In today's global business environment, it is essential to learn how to navigate across different cultural landscapes. You need a good set of tools to do this. You need an understanding of how different cultures trade and do business, an insight into how different cultures communicate, and a clear idea of how different cultures manage people. To be a savvy global traveller, you need to be willing to undertake the journey of understanding other cultures. Develop cultural intelligence so you can communicate confidently across cultures. Nah, tadi teman-teman lihat ya contohnya di dalam video di mana banyak sekali simbol-simbol yang ditampilkan atau dilihat di dalam sebuah airport internasional, di mana banyak banget orang lalu lalang di sana yang masing-masing mereka membawa identitas dirinya, membawa identitas budaya asal negaranya. Nah, kalau secara teori sendiri, apa sih yang disebut dengan komunikasi antar budaya? McLuhan menyebutkan bahwa dunia ini telah menjadi global village, yang mana kita mengetahui orang dan peristiwa yang terjadi di negara lain hampir sama seperti layaknya seorang warga negara dalam sebuah desa kecil, global village tadi disebutkan ya, yang menjadi tetangga negara-negara lainnya. Jadi hampir tidak ada batasan, dianggapnya McLuhan, negara-negara itu hanya sebatas seperti desa, jadi ukurannya lebih kecil, batasannya semakin lebih menyempit gitu ya. Ciri-cirinya dari The World is Global Village menurut McLuhan ini, yang pertama adalah adanya keinginan akan keseragaman yang meningkat. Kemudian kedua, adanya keinginan akan pengalaman yang sama. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah meningkatnya pengaruh media elektronik seperti televisi, satelit komunikasi, antena parabola, satelit, dan yang sekarang adalah media sosial tentunya ya. Kemudian ada juga pendapat-pendapat dari ahli-ahli komunikasi yang lain yang menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa berupa ras, etnik, sosioekonomi, bahasa, atau gabungan dari semuanya. Menurut Goody, Kunz and Kim mengonsepkan fenomena komunikasi antar budaya sebagai sebuah transaksional, proses simbolik yang mencakup pertalian antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini, menurut Collier and Thomas mendefinisikan komunikasi antar budaya as communication between person who identify themselves as distinct from other in a cultural sense. Jadi dua-duanya atau para ahli itu mengidentifikasikan komunikasi antar budaya itu dari simbol-simbol yang dilakukan orang-orang di dalamnya.
Nah, tadi teman-teman lihat ya di dalam video tadi yang barusan kita lihat bareng-bareng, kalau ternyata komunikasi nonverbal di berbagai negara itu juga bisa punya arti yang berbeda-beda. Jadi sebelum kita mampir ke negara orang lain atau kita mau berinteraksi dengan warga negara lain gitu ya, kalau bisa memang sudah semestinya juga kita pelajari dulu juga budayanya. Jadi jangan sampai kita salah dimengerti orang atau jadi malah berkonflik dengan orang lain cuma gara-gara kita salah memberikan komunikasi nonverbal, seperti contoh-contoh yang tadi di dalam video. Gimana cara memegang kartu nama kalau meeting dengan orang Jepang misalnya tadi, atau ini artinya apa di negara lain, kita juga mesti tahu ya. Jadi perhatikan sekali simbol-simbol komunikasi nonverbal jika kita ingin berhubungan dengan warga negara lain atau jika kita berpergian atau mengunjungi negara lain. Oke, kenapa komunikasi antar budaya itu penting? Ada beberapa alasan kenapa kita perlu mempelajari komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah untuk membuka diri dan memperluas pergaulan. Udah otomatis kalau kita juga paham tentang komunikasi antar budaya atau memahami juga budaya-budaya dari negara orang lain, itu juga bisa memperluas wawasan kita dan memperluas pergaulan kita ya. Jadi nggak kagok gitu saat ketemu orang asing. Kemudian meningkatkan kesadaran diri, kita juga jadi semakin sadar kita kurangnya di mana, lebihnya di mana, terus harus ada improve di mana dan seterusnya. Kemudian ini yang paling penting juga adalah untuk melakukan atau mempertahankan etika. Mana yang etis dan tidak etis untuk dilakukan ke warga negara lain atau nggak perlu warga negara lain, ke misalnya sesama orang Indonesia tapi beda suku, beda budaya juga kan ya. Nah itu gimana yang etis dan tidak etis untuk orang Jawa, untuk orang Sumatera, untuk orang Maluku, itu kita harus tahu betul. Kemudian mendorong perdamaian dan meredam konflik, jelas ya, karena kalau kita nggak kenal dengan budaya orang lain, atau malah jangan sampai kita malah selalu merasa budaya kita yang paling baik atau yang paling benar gitu, yang ujungnya adalah memicu konflik, karena tujuannya komunikasi antar budaya untuk mendorong perdamaian dan meredam konflik. Karena kenapa? Akan semakin menumbuhkan toleransi kita kepada orang lain. Demografis Indonesia juga yang berikutnya karena alasan demografis Indonesia atau secara demografis kita sebagai tadi the world is global village, kita sebagai adalah penduduk dunia, itu juga mesti disadari, gak usah jauh-jauh penduduk dunia, penduduk Indonesia pun, kita Indonesia berbagai pulau, berbagai suku, berbagai ras, berbagai agama, itu juga harus kita saling mengenal supaya kita tidak salah dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian juga untuk mendorong perekonomian, kalau kita udah semakin tahu bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang dari budaya yang berbeda, otomatis untuk dealing bisnis atau untuk kita berjualan dengan orang lain, atau mungkin kita mau expand di provinsi lain atau di negara lain, itu juga lebih mudah dilakukan gitu ya. Kemudian ini yang juga kita sedang hadapi sekarang adalah menghadapi teknologi komunikasi dengan makin derasnya arus informasi, dengan makin canggihnya teknologi smartphone di mana-mana, dan kita juga udah nggak bisa lepas, apalagi di era pandemi 2020 ini, pandemi COVID-19 ini yang menuntut kita harus lebih akrab lagi dengan gadget atau dengan kecanggihan teknologi komunikasi. Dan yang terakhir adalah untuk menyikapi era globalisasi ini yang memang sudah tidak bisa dibendung lagi, di mana semua informasi sudah semakin keras, sudah semakin kencang. Informasi dari berbagai daerah, informasi dari berbagai negara sudah hampir tidak bisa terbatas lagi, tidak bisa dibatasi lagi. Jadi untuk menghadapi globalisasi yang juga sedang berlangsung sekarang, dan apalagi transisi seperti sekarang ya, setelah pandemi ini banyak akan terjadi perubahan perilaku komunikasi juga, itu akan sangat mudah buat kita juga dan akan lebih bermanfaat kalau kita menguasai komunikasi antar budaya atau kita mengerti esensi dari komunikasi antar budaya itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip komunikasi antar budaya.
Komunikasi antar budaya yang pertama kali yang perlu diperhatikan adalah prinsipnya mengenai relativitas bahasa. Pada akhir tahun 1920-an, di sepanjang tahun 1930, dirumuskan bahwa karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita. Dan karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda, bahasa-bahasa daerah juga sangat berbeda, maka penting untuk kita bisa juga memahami minimal bahasa-bahasa yang paling common ya. Kalau misalnya di Indonesia ya kita harus paham betul bahasa Indonesia. Atau kalau untuk di skupnya adalah luar negeri ya minimal kita menguasai bahasa Inggris. Dan akan lebih bagus lagi kalau memang kita juga menguasai bahasa-bahasa yang lain ya. Nah, yang pertama itu tadi ya relativitas bahasa. Kemudian yang kedua prinsipnya komunikasi antar budaya adalah bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa sebagai cermin budaya makin besar dikatakan di sini, makin besar perbedaan budaya maka makin perbedaan komunikasi baik dalam komunikasi verbalnya maupun komunikasi non verbalnya akan semakin besar juga perbedaan komunikasinya. Makin sulit komunikasinya dilakukan. Kesulitan ini dapat mengakibatkan lebih banyak kesalahpahaman komunikasi. That's why kita mesti minimal paham secara general bahasa-bahasa dasar dari orang lain, atau misalnya kalau dari kita sebagai penduduk Indonesia, warga negara Indonesia, ya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan berarti nggak boleh pakai bahasa daerah, bahasa Sunda, bahasa Jawa atau bahasa Minang sekalipun nggak apa-apa. Tapi dalam konteksnya kita berbahasa sebagai cermin budaya, itu memang adalah kekayaan budaya kita bahasa Indonesia sebagai bangsa Indonesia. Tapi kalau untuk kebutuhan kita yang lebih general, yang lebih umum, misalnya dalam kebutuhan di ruang kerja atau kebutuhan bisnis, nah lebih baik kita memakai bahasa yang memang bahasa semua orang paham, yaitu bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya menghindari terjadinya kesalahpahaman komunikasi atau terjadinya salah persepsi. Kemudian prinsipnya komunikasi antar budaya adalah mengurangi ketidakpastian. Karena kita tidak paham budaya orang lain, seringkali kita menjadi menerka-nerka apa maksudnya, punya persepsi yang berbeda gitu dari yang dimaksudkan orang itu sendiri. Nah, itulah yang mestinya tidak terjadi. Makanya prinsip komunikasi antar budaya adalah mengurangi ketidakpastian. Makin besar kita paham budaya orang lain atau komunikasi dari orang lain yang berasal dari suku yang berbeda, berasal dari ras yang berbeda, maka akan semakin sedikit ketidakpastian selama proses komunikasinya berlangsung. Misalnya kalau memang kita berkomunikasinya bisa sama-sama pakai bahasa Sunda ya nggak apa-apa kalau memang paham, atau pakai bahasa Jawa ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita maksakan kita pakai bahasa daerah yang kita kuasai tapi lawan bicara kita tidak paham. Itu akan menyebabkan banyak terjadinya miscommunication atau ambiguitas, gitu ya. Oke, prinsip komunikasi antar budaya yang keempat adalah kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Kesadaran diri di sini maksudnya gimana? Kalau kita mengerti mengenai antar budaya komunikasi yang semestinya seperti apa, maka kita tidak akan salah bertindak atau kita tidak salah bersikap. Misalnya kalau lagi di Bandung, misalnya kita lagi di Bandung dan kita orang Sumatera, yang boleh tuh gimana, yang nggak boleh gimana, atau yang sebaiknya dilakukan gimana, atau sebaiknya tidak dilakukan seperti apa. Atau misalnya kita baru pernah ke Aceh, bagaimana sebenarnya yang semestinya secara berpakaian yang baik kalau untuk di Aceh gimana, untuk sesama orang Indonesia apalagi ya mereka, karena kan seperti yang kita tahu juga misalnya di Aceh mereka agak ketat ya untuk cara berpakaian seseorang gitu. Jadi pastikan kita juga tetap santun, karena itu tadi makanya penting kita menguasai komunikasi antar budaya supaya sebelum ngomong pastikan dulu appearance kita, cara berpakaian kita benar. Karena kenapa? Kalau misalnya dari appearance saja udah salah, yang mana itu adalah part dari komunikasi nonverbal, nanti kepanjangannya udah jadi banyak salah persepsi gitu ya, karena first impressionnya udah salah. Jadi prinsip komunikasi antar budaya yang keempat adalah kesadaran diri dan perbedaan antar budaya.
Jadi kita harus hati-hati bersikap di saat kita berada di tempat yang memang bukan itu adalah asalnya kita, atau itu bukan wilayahnya kita atau negara kita. Jadi harus hati-hati dan harus lebih aware gitu ya, akan adanya perbedaan budaya di tempat lain. Kemudian prinsip yang selanjutnya, prinsip yang kelima, interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Interaksi awal seperti apa? Kalau kita minimal bisa menyapa pakai bahasa Jawa, misalnya kita lagi main ke Jogja, sapaannya sapaan misi mas, misi mbak, atau misalnya kalau pas kita lagi ke Bandung tadi, misi kang, misi teh, itu akan lebih gampang ya. Dan punten misalnya kita juga bisa pakai bahasa-bahasa yang lebih lokal, itu udah otomatis bisa menjadi interaksi awal yang menyenangkan. Bisa jadi ice breaking yang lebih jauh menyenangkan. Atau kalau misalnya kita di luar negeri juga, excuse me, atau say good morning, atau just say hi, itu kan juga lebih menyenangkan ya untuk interaksi awal dengan orang lain. Kemudian prinsip komunikasi yang terakhir adalah memaksimalkan hasil interaksi. Kenapa disebut memaksimalkan hasil interaksi? Kalau kita menguasai komunikasi antar budaya, orang akan lebih mudah terbangun trustnya, karena tadi pertama ya, interaksi awalnya kita udah enak, kita udah tidak ada salah attitude, atau misalnya kayak tadi ini dalam video sebelumnya, misalnya kita meeting dengan orang Jepang, kita tidak langsung dia berikan name card, kita tidak langsung masukkan name cardnya ke kantong karena ternyata menurut budaya mereka itu tidak sopan. Nah otomatis, dan kita tahu nih, oh kalau kita meeting sama orang Jepang, kita harus taruh terus si name cardnya supaya dia tidak tersinggung. Dan kemudian dia melihat attitude itu kita tahu dan kita pahami. Jadi secara pesan-pesan simboliknya pun mereka appreciate dan senang, kitanya juga kemudian misalnya presentasinya juga bagus, otomatis trustnya akan lebih tinggi gitu ya. Dan kalau orang Jepang juga kan cara salamnya harus menunduk dulu dan kita bangun duluan. Hal-hal seperti itu, hal-hal budaya seperti itu yang kalau kita minimal aware sebelum memang kita misalnya dealing dengan mereka yang berasal dari budaya yang berbeda, setelah interaksi awalnya sudah baik, interaksi awalnya sudah enak, sudah oke, otomatis diharapkan adalah prinsipnya yang terakhir bisa memaksimalkan hasil interaksinya. Terjadi saling percaya, saling terbuka, dan kalau dalam konteksnya komunikasi bisnis itu bisa jadi opportunity untuk berbisnisnya pun semakin besar, semakin maksimal. Begitu juga kalau kita adalah sebagai kita represent dari organisasi kita, misalnya kita PNS gitu ya. Itu juga jangan sampai kita sebagai abdi negara kita salah beretitude atau salah bersikap yang ujungnya apa jadi nggak enak dan kita membawa nama baik dari nasional gitu. Itu juga jangan sampai ya. Makanya 6 prinsip tadi, yang pertama adalah relativitas bahasa, kemudian bahasa sebagai cermin budaya, mengurangi ketidakpastian, kesadaran diri dan perbedaan antara budaya, interaksi awal dan perbedaan antar budaya, dan kemudian adalah memaksimalkan hasil interaksi. 6 prinsip tadi yang harus kita ingat di dalam melakukan komunikasi antar budaya. Nah, tadi teman-teman bisa lihat ya, jadi banyak sekali yang mesti kita perhatikan, terutama di dalam komunikasi antar budaya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi atau miscommunication. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kemudian komunikasi antar budaya yang efektif. Di sini kita bisa lihat, Jan mengatakan mengidentifikasi 4 keterampilan yang harus dimiliki sebagai kompetensi komunikasi antar budaya. Yang pertama adalah personality strength, kemudian communication skill, psychological adjustment, dan yang terakhir adalah cultural awareness. Sedangkan menurut Larry Eisenhower dan teman-teman meneliti bahwa terdapat 5 komponen kompetensi utama yang mempengaruhi kemampuan seseorang berinteraksi lebih efektif dan lebih efisien sesuai dengan budaya lain. Atau dengan kata lain, kompetensi yang harus dimiliki untuk terciptanya komunikasi antar budaya yang efektif.
Komponen tersebut adalah atau kompetensi tersebut adalah yang pertama, motivasi untuk berkomunikasi. Yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai berkomunikasi dengan orang lain adalah kita punya motivasi dulu gitu. Minimal apa? Minimal kita mau tersenyum. Karena motivasi untuk komunikasi bisa seringkali terjadi kalau minimal dari gesturnya kita, dari facial expressionnya kita itu sudah menunjukkan kita tidak tertutup untuk diajak berkomunikasi. Dengan apa? Dengan bersenyum misalnya. Jadi kita harus lihat bahwa di sini dikatakan dalam motivasi untuk berkomunikasi, motivasi komunikasi terkait dengan keinginan seseorang memperbaiki kemampuan komunikasi. Misalnya kita mau berkomunikasinya dengan orang Sunda, minimal kita tahu bahasa-bahasa dasarnya mereka, begitu juga dengan orang Jawa dan seterusnya. Kita harus tahu dulu bagaimana kita berkomunikasi yang sesuai, paling dasarnya adalah etika bagaimana kita memberikan salam gitu ya misalnya. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa agar komunikasi antar budaya menjadi efektif, maka kita harus keluar dari comfort zone kita atau dari batasan pribadi kita dan menyesuaikan dengan budaya orang lain itu juga gitu ya. Memiliki motivasi untuk berkomunikasi adalah sebuah langkah pertama yang penting untuk mengatasi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Misalnya kalau tadi di video yang pertama banget kita lihat di dalam situasinya di dalam airport internasional, kalau kita ketemu orang lain, ketemu orang asing, minimal kita senyum dan kemudian just say hi, atau kalau misalnya nggak sengaja kopernya ada kesenggol atau apa, just say sorry atau excuse me dan seterusnya. Jadi ada ditunjukkan motivasi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain walaupun misalnya kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya ngomong gimana, atau misalnya kita ke Korea kita nggak paham betul bahasa Koreanya yang clear itu seperti apa, tapi minimal kita bahasa yang paling universal menunjukkan kita mau diajak komunikasi atau memotivasi diri untuk bisa berkomunikasi dengan kasih salam dan memberikan senyum. Itu yang pertama. Kemudian adalah pengetahuan budaya yang sesuai. Kalau kita minim pengetahuannya atau wawasannya tentang budaya orang lain tersebut yang adalah misalnya lawan bicara kita atau calon lawan bicara kita, nah itu harus kita feeding dulu, atau kita harus memfasilitasi diri kita untuk membekali diri kita untuk minimal kita tahu apa makanan khas di daerah sana, kemudian apa yang tabu di sana untuk dilakukan, kemudian apa yang mereka senangi dan seterusnya. Karena kalau kita punya pengetahuan budaya yang sesuai dengan budaya lokal mereka atau budaya asal negara mereka, itu sudah otomatis membangun pintu komunikasinya untuk kita bisa lebih jauh lagi berkomunikasi dengan mereka. Kemudian juga misalnya tata cara atau aturan-aturan di tempat tersebut seperti apa. Misalnya nggak usah jauh-jauh di Singapura gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia kita gampang banget ngeberhentiin taksi. Kalau di sana jangan harap kita bisa memberhentikan taksi seenaknya atau kita bisa turun dimanapun kita mau. Kayak kalau di sini kan enak ya, bang stop bang, selesai gitu ya. Tapi kalau di sana ya nggak boleh, memang ada aturannya dan ada hukumnya. Jadi jangan sampai karena ketidakpahaman kita, karena kurangnya budaya wawasan kita tentang budaya orang lain yang bisa mengakibatkan kita terlibat hukum, kan males banget ya. Itu makanya harus ada pengetahuan budaya yang sesuai untuk bisa atau sebagai salah satu kompetensi yang harus dimiliki agar tercipta komunikasi antar budaya yang efektif. Kemudian keterampilan komunikasi yang sesuai, itu tadi ya, dari mulai bahasa, kemudian gesturnya, appearance-nya itu disesuaikan dengan tempat kita berada atau dengan budaya di mana kita lagi di sana gitu. Baik itu di misalnya cuma beda provinsi Jakarta sama Jawa Barat, walaupun deket aja budayanya kan beda sekali ya. Terus kemudian apalagi kalau beda negara, nah kita harus menguasai komunikasi basic lah, komunikasi dasar yang sesuai dengan tempat di mana kita berada. Kemudian sensitivitas itu juga ya, kalau kita nggak tahu, misalnya kayak tadi di dalam video ada contohnya, kalau ternyata budayanya Jepang, jangan sampai kita setelah makan nuang atau refill minuman kita sendiri, karena lebih sopan atau memang di budaya mereka biar aja mereka atau kita yang di sebelahnya orang tersebut yang menuangkan
isi minumannya gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang juga menunjukkan kalau kita cukup aware atau kita cukup sensitif dengan kondisi mereka, dengan budaya mereka. Kemudian juga misalnya kita nggak usah jauh-jauh, misalnya kita ke Jogja, kita tahu kalau budayanya di Jawa sana memang lebih, mungkin bisa dibilang agak lebih slow dibanding dengan karakter orang Jakarta tuh yang serba cepet gitu. Kalau di sana mungkin ya udah, tapi diikutin aja pace-nya mereka, attitude-nya mereka yang serba sopan, serba banyak unggah-ungguh, terus juga harus tutur kata kita juga harus sangat diperhatikan, jangan sampai kita terkesan kok ini anak ini sekali ya, nggak sopan gitu. Padahal memang kita terbiasa interaksinya dengan teman-teman di Jakarta, tapi ingat kita juga harus lebih sensitif di mana kita berada di tempat yang bukan adalah rumah kita atau wilayah asal kita. Oke, kompetensi selanjutnya adalah karakter diri kita. Karena mau itu kita ada di Jakarta kah, atau ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, ada di Maluku, ada di Papua, atau dimanapun, yang menjadi integritas diri kita atau menjadi karakter kita itu tetap harus sama. Artinya gimana? Kita harus tetap bersikap jujur, kita tetap harus bersikap sopan, integritas juga tetap harus diperhatikan, keadilan yang fair tetap untuk, jangan cuma karena mereka nggak sekampung sama kita misalnya, atau kan mereka kan juga bukan orang Indonesia ini, terus kemudian kita bisa bersikap seenak-enaknya gitu kepada mereka, itu juga nggak boleh dilakukan ya, karena itu tidak sesuai dengan kompetensi komunikasi antar budaya yang efektif. Jadi di sini perlu diperhatikan kalau karakter diri kita atau identitas diri kita sebagai seseorang yang berpegang teguh terhadap integritas itu juga berlaku dimanapun, baik itu kita lagi beda provinsi, beda negara, beda wilayah, dimanapun tetap kita harus menjadi karakter diri kita sendiri yang berintegritas. Nah teman-teman, kita bisa lihat betapa fatalnya kalau kita tidak menguasai komunikasi antara budaya. Kita akan saksikan di dalam video berikut ini salah satu contoh case gimana bisa terjadi kecelakaan fatal akibat komunikasi antar budaya yang tidak efektif. Silakan disaksikan. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday. Hello, can you hear us? Can you over? We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We're sinking. What are you thinking about? Nah, di video tadi teman-teman bisa lihat ya, kalau akibatnya bisa sangat fatal akibat adanya komunikasi antar budaya yang tidak efektif. Kalau tadi di dalam video itu dicontohkan adalah di mana si krunya yang kemungkinan besar adalah orang Eropa yang ternyata bahasa Inggrisnya nggak bagus. Saat dia mendapat notifikasi Mayday itu kan adalah mengisyaratkan adanya kondisi darurat di mana mereka mungkin ada ada gangguan cuaca kah, atau ada yang lain, di depannya ada gunung, kita nggak tahu ya secara teknisnya. Tapi di situ karena dia tidak menguasai bahasanya dan tidak dia menguasai istilahnya Mayday, kemudian we are sinking, itu kapal mau tenggelam gitu ya. Tapi yang direspon adalah what are you thinking about, bukan thinking tapi sinking. Yang kemudian apa? Jadi terjadi clash, terjadi kecelakaan yang sangat fatal, dan itu terjadi beberapa kali berdasarkan hasil investigasi. Mungkin nanti teman-teman juga bisa sambil browsing ya. Ada beberapa kali peristiwa kejadian kecelakaan pesawat yang setelah diinvestigasi adalah penyebabnya kesalahpahaman dalam penerimaan informasi. Jadi memang sangat harus diperhatikan, terutama kalau memang kita berinteraksi dengan berbagai budaya, dengan berbagai bahasa terutama ya, minimal kita harus
Apalagi ini kalau dalam dunia profesional kita harus menguasai betul bahasa yang dibutuhkan. Kalau tadi di dalam case videonya adalah bahasa internasional, bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau di dalam kita sendiri, di dalam Indonesia, ya minimal kita harus menguasai betul bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita hari ini, kelas komunikasi antar budaya. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Bye!